Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Dalam video kali ini saya akan menerangkan sedikit mengenai maqasid syariah menurut Muhammad Thohir bin Al-Asyur. Konsep maqasid syariah. Maqasid syariah dari dua kata, yaitu maqasid serta syariah. Secara etimologi, kata maqasid adalah bentuk jamak dari kata maqasad dan berakar pada kata qasoda yaqsidu qasam, yakni maksud, berniat, dan mengendaki. Kata syariah berasal dari akar kata syar'a yasfa'u syar'an, berarti aturan, hukum, dan undang-undang. Selanjutnya yaitu biografi Muhammad Thohir bin Al-Asyur. Muhammad Thohir bin Al-Asyur lahir pada tahun 1909 Masehi di kota La Marsa, Tunisia. Ibnu Asyur memulai pendidikan pada usia 6 tahun di Masjid Al-Sayyidi Al-Mujawwad. Dan dari banyaknya karya beliau, kitab Maqasid Syariah Al-Islamiyah yaitu merupakan salah satu kitab masterpiece-nya beliau. Dan Muhammad Thohir ibnu Asyur wafat pada Ahad tanggal 13 Rajab 1393 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 Oktober 1937 Masehi di usia yang ke-94 tahun. Dari konsep menurut Muhammad Thohir bin Asyur, pandangan Thohir ibnu Asyur tentang maqasid syariah lebih luas dari pandangan ulama pendahulunya, dikarenakan menurut beliau ada 4 unsur yang menjadi landasan dalam membangun fondasi maqasid syariah. Yang pertama yaitu fitrah, merupakan suatu sistem yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap makhluk termasuk akal, jasmani, baik batin maupun akhir. Fitrah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu fitrah akliyah dan fitrah nafsiyah. Dengan adanya fitrah yang pertama, manusia dapat merasakan zat yang patut dipercaya dan menyadari urgensi syariat untuk mengatur kehidupan manusia dengan cara yang terarah dengan baik. Kedua yaitu al-musawwah, berarti setiap muslim menempati kedudukan sederajat di hadapan hukum Islam, tidak ada perbedaan dalam menghadapinya. Hal ini didasari oleh prinsip fundamental yaitu Islam sebagai agama yang fitrah. Yang ketiga yaitu as-samahah, merupakan toleransi atau kedermawan. Ibnu Asyur mendasarkan hikmah toleransi dalam syariat Islam dengan menjadikannya selaras dengan fitrah yang tertanam dalam jiwa manusia agar mudah untuk diterima. Toleransi juga merupakan sifat dasar dari umat Nabi Muhammad, salah satunya dari sifat mulia karena mengandung sifat baik lainnya seperti keadilan dan profesionalitas dalam mengambil sikap. Yang keempat itu al-hurriyah, berarti kebebasan hak untuk bertindak atas kehendak sendiri tanpa hambatan. Jadi kebebasan tersebut dibagi dalam beberapa aspek, yaitu perkataan, perbuatan, serta akidah. Materi selanjutnya yaitu mengenai penetapan maqasid syariah. Dalam menetapkan maqasid syariah, Thohir ibnu Asyur menggunakan metode yang dapat dilihat dari metode ijtihad dan hasil ijtihad, yaitu ijtihad istiqra usuli yang terdiri dari yang pertama yaitu bayani sendiri ada upaya dalam menyikapi nilai dari pembicaraan yang terperinci dalam hal pembicaraan kepada mukallaf dengan bahasa sururi, maudunati, muhajirin, sederhananya untuk mengungkapkan keraguan menjadi jelas. Itulah bayan. Terus yang kedua yaitu tarjihi, membandingkan ada dua dalil yang bertentangan, kemudian mengambil dalil yang paling kuat. Yang ketiga yaitu kias, memadankan atau menyamakan sebuah kasus yang tidak terdapat dalam nas dengan kasus yang ada hukumnya dalam nas karena adanya persamaan ilat dari kedua kasus. Yang keempat yaitu maqasidi, untuk menemukan hukum dalam Al-Quran yang masih umum tanpa memiliki penjelasan secara terperinci, contohnya mengenai sholat yang tidak ditemukan di dalam Al-Quran, mengenai bagaimana menegakkan sholat dan sebagainya. Itulah maqasidi. Dan cara yang terakhir yaitu penetapan terakhir metodenya yaitu ta'abudi, memberikan kepada aturan yang ada dan kembali pada hukum yang berlaku. Contohnya dalam melakukan sholat maghrib 3 rakaat, itu dijalankan karena sudah menjadi ketetapan Allah bahwa sholat maghrib dilaksanakan 3 rakaat. Selanjutnya yaitu hasil istiqra usuli. Selanjutnya yaitu metode dalam mengambil kesimpulan umum yang didapat dari fakta khusus. Beberapa maqasid yang dilahirkan dalam metode ini antara lain qat'i, dzanni, ghayah, dan wasilah. Qat'iyat
yaitu dalam menemukan dalil yang tidak membutuhkan penjelasan karena dalil tersebut sudah jelas dan pasti baik dalam indikasi dan eksistensinya. Yang kedua yaitu zoni. Yang dimaksud zoni itu merupakan kebalikan dari metode qot'i, yang mana dalam sebuah dalil Al-Quran memiliki tujuan makna yang mengandung lebih dari satu tanpa menghilangkan kebenaran. Ketiga yaitu hiya dan wasilah, yakni tujuan akhir dan perantara, media atau jalan menuju tujuan akhir. Kaitan kedua ini dalam penetapan maqasid syariah adalah kebenaran nilai Al-Quran sebagai hukum Tuhan adalah tujuan utama dalam memahami dan kembali kepada ayat Quran sebagai pedoman kehidupan manusia di dunia. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan konsep maqasid syariah Muhammad Thohir Ibn Asyur. Yang pertama yaitu kelebihannya, yaitu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama terletak pada sisi metodologi dan penetapan ilat pada maqasid al-syariah al-hasyah. Beliau menggunakan istiqra bertumbuh pada nalar induktif, yaitu dengan mengambil keputusan secara universal dari kumpulan Al-Quran dan hadis dan berpegang pada kejelasan makna, di mana keunggulan metode ini dapat menjadikan teks dan konteks sebagai objek kajian. Kedua, dilihat dari segi pengembangan jangkauan maqasid syariah, Ibn Asyur berhasil dalam mengembangkan teori maqasid syariah yang sebelumnya hanya kuliah dan juz'iyah menjadi luas. Yang selanjutnya yaitu kelemahan dari konsep maqasid syariah Imam Thohir Ibn Asyur terletak pada pemikirannya yang besarnya masih serupa dengan Imam Al-Shatibi yang serupa dengan Imam Al-Shatibi, seperti metode istiqra dan cara penyampaian tujuan syar'i dengan memperhatikan bentuk amar nahi yang bersifat permulaan jelas. Ini disebabkan amar menuntut perbuatan yang harus dikerjakan, maka terlaksana perbuatan tersebut dan menjadi tujuan syara'. Metode ini sama dengan metode Imam Asy-Syatibi, yaitu mujarad al-amr wa an-nahi al-ibtidai al-tasrihi. Jadi itu kelemahan dari konsep maqasid syariah Muhammad Thohir Ibn Asyur. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Ibnu Asyur salah satu cendekiawan muslim yang berhasil mengembangkan teori maqasid al-syariah yang sebelumnya hanya terfokus pada kajian kuliah dan juz'iyah menjadi lebih luas, yaitu dengan memperluas kajian maqasid al-syariah menjadi maqasid al-syariah al-khassah tentang muamalah yang mengupas berbagai persoalan maqasid al-syariah. Pembukaan ini merupakan keberhasilan Ibnu Asyur dalam mengembangkan dan menyempurnakan konsep maqasid al-syariah al-Shatibi. Begitulah yang dapat saya jelaskan sedikit mengenai maqasid syariah menurut Imam Thohir Ibn Asyur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.